Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Pernah nggak sih Anda nanya ke AI, terus jawabannya itu, ya ampun, datar banget dan sama sekali nggak membantu? Pasti pernah kan? Nah, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya mengubah AI dari mesin penjawab yang kaku jadi partner berpikir yang benar-benar cerdas. Kuncinya cuma satu, menguasai seni yang namanya prompt engineering. Oke, jadi ini agenda kita. Kita mulai dari masalah utamanya. Kenapa AI sering banget gagal paham sama kita? Terus kita masuk ke senjatanya, yaitu seni membuat prompt yang efektif. Nanti kita lihat contoh-contoh kerennya. Tapi kita juga bakal bahas sisi gelapnya, risikonya. Dan terakhir, gimana caranya kita jadi pilot AI yang andal dan bertanggung jawab. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, bagian pertama. AI itu nggak bisa baca pikiran. Ini nih sumber frustrasi kita semua. Kita udah ngetik panjang lebar, jawabannya generik banget, nggak nyambung, sama sekali nggak sesuai sama yang kita bayangin. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Tapi gimana kalau masalahnya sebenarnya bukan di AI-nya? Gimana kalau masalahnya justru ada di cara kita bertanya? Coba dilihat ini, kalau kita kasih perintah yang super umum kayak tulis tentang AI di pendidikan ya, hasilnya juga bakal super umum dan nggak ada gunanya. Ini tuh kayak kita ngasih peta ke teman tapi nggak ngasih tahu tujuannya kemana. Ya, dia bingung kan. AI juga gitu. Jadi, solusinya apa dong? Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang paling seru, seni membuat prompt. Ini adalah keahlian yang bakal mengubah total cara Anda berinteraksi dengan AI. Anggap aja prompt engineering ini bukan sekedar nanya, tapi lebih ke seni memprogram AI pakai kata-kata kita sendiri. Kita yang ngasih perintah, kita yang ngarahin, kita yang pegang kendali penuh. Keren kan? Terus gimana caranya? Ada 4 prinsip dasar yang perlu kita pegang. Pertama, instruksi kita harus jelas dan spesifik. Kedua, kasih konteks yang cukup biar AI paham. Ketiga, tentukan batasan, misalnya mau outputnya dalam bentuk tabel atau gaya bahasanya harus formal. Dan yang paling penting, jangan pernah takut buat coba lagi dan perbaiki prompt Anda sampai dapat hasil yang pas. Intinya tuh ini. Dengan prompt engineering, kita berhenti jadi penumpang pasif yang cuma bisa nerima apa kata AI. Kita jadi pilotnya. Kita yang pegang kendali, kita yang nentuin arah, dan kita yang manfaatin alat canggih ini buat mencapai tujuan kita. Oke, sekarang kita lihat contoh praktisnya. Gimana sih cara kerjanya di dunia nyata? Kita masuk ke bagian ketiga, mengubah ide mentah jadi sebuah kerangka kerja. Kita mulai dari masalah klasik semua orang, ngadepin halaman kosong pas mau mulai brainstorming. Coba bayangin deh, daripada pusing mulai dari nol, Anda tinggal ketik satu prompt yang bagus, dan boom, langsung jadi mind map atau peta pikiran yang super terstruktur. Proyek jadi bisa dimulai lebih cepat dan semua orang di tim bisa langsung ikut kolaborasi. Efisien banget. Nah, dari brainstorming, kita naik level lagi. Bagian keempat, kita bakal lihat gimana AI bisa jadi asisten riset pribadi kita. Kalau promptnya tepat, AI ini bisa jadi partner yang luar biasa kuat buat kerjaan akademis. Coba perhatikan baik-baik prompt ini. Detail banget kan? Kita nggak cuma nanya, tapi kita kasih peran ke AI. Anda adalah editor jurnal Scopus. Kita kasih konteks risetnya, dan kita definisikan tujuannya dengan sangat jelas. Judul yang menarik dan berdampak tinggi. Dan lihat hasilnya. Ini bukan cuma judul biasa loh. Ini adalah konsep-konsep penelitian yang canggih, mendalam, dan benar-benar layak masuk jurnal top. Inilah kekuatan sesungguhnya dari sebuah prompt yang dirancang dengan matang. Tapi tunggu dulu, seperti kata pepatah, dengan kekuatan besar datang pula tanggung jawab yang besar.
Jadi, sekarang kita harus jujur melihat sisi lainnya. Apa resiko kalau kita terlalu bergantung sama alat-alat canggih ini? Data ini nunjukin sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Walaupun banyak mahasiswa yang sadar resiko plagiarisme, tapi ternyata ada sebagian besar yang jarang atau bahkan nggak pernah mikirin itu. Ini area abu-abu yang bisa sangat berbahaya secara etis. Dan ini yang mungkin lebih bikin cemas. Lebih dari separuh mahasiswa yang disurvei merasa kalau penggunaan AI itu sering mengurangi kemampuan mereka untuk berpikir kritis. Ini bukan angka yang kecil loh. Nah, ini dia bahayanya. Kalau kita terlalu mengandalkan AI, kita bisa jadi tergantung. Skill kita nggak berkembang, dan pemahaman kita soal topik-topik yang rumit jadi dangkal. AI seharusnya jadi alat bantu berpikir, bukan pengganti otak kita. Terus gimana caranya kita nemuin keseimbangan yang pas? Nah, kita sampai di bagian terakhir, gimana caranya mengendalikan AI. Kuncinya adalah menjadi pengguna yang cerdas dan bertanggung jawab, bukan cuma jadi konsumen yang pasif. Jadi, kesimpulannya begini. Kita harus memperlakukan AI sebagai mitra kolaborasi. Kita manfaatkan kekuatannya semaksimal mungkin, tapi kita juga harus sadar akan kelemahannya. Dan yang paling krusial, kita harus terus-menerus mengasah kemampuan berpikir kritis kita sendiri. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. AI ini adalah alat yang luar biasa kuat, tapi pada akhirnya, pertanyaan yang sesungguhnya adalah, Anda mau jadi pengguna yang seperti apa? Karena efektivitas dan etika Anda di era baru ini bukan ditentukan oleh alatnya, tapi oleh cara Anda memilih untuk menggunakannya.